Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi, siang, sore, malam untuk Anda semuanya. Kita ada di jadi kalau ada tanya-tanya ini Iste Martin Polis ada di situ. Iya dong, Martin ada di mana-mana. Kalau untuk sekarang Martin ada di BBC Net. Bone Bolango Kreatif. Ini orang punya program. Terserah lah, mau bilang ini talk show, mau bilang ini podcast, Ana sih santai-santai aja. Bebas kalian mau sebutin apa yang jelas. Teman-teman semuanya yang lagi klik link kita ini, yang jelas ada Teh Martin Poli di sini. Teh Martin tidak ada di sebelah, Teh Martin tidak ada di sebelah, Teh Martin Poli lagi di sini. Hari ini saya pengen ngobrol dengan ini teman ya, kerabat juga, relasi kerja juga. Ini menurut saya dan Pak Dir yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Menurut kami ya dan seluruh yang ada di ruangan ini, beliau ini adalah orang-orang yang sangat sungguh kreatif ya. Inilah dia. Halo ya. Anda tidak mau cuma nama beliau. Biarkan beliau memperkenalkan dirinya sendiri ya. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa baik. Alhamdulillah luar biasa baik. Yeah. Yes. Toran tidak dalam outbound, Pak. Kalau di kita biasa outbound itu kalau lagi ada family gathering apa ya. Selamat pagi. Lagi pagi-pagi yes luar biasa. Itu materi-materi outbound. Jadi teman-teman sudah mulai tahu nih ya siapakah beliau? Kalau belum tahu, ini kan beliau dengan model yang seperti ini. Ya, kalau anak kan model santai. Beliau dengan kemeja rapih gini ya. Mungkin masih terbawa-bawa beliau punya segmentasi di pekerjaan yang dulu yang harus selalu rapi ya kan, benar kan? Kalau saya kan memang dididik dari jalan, hidupnya jalanan ya stylenya jalanan begini. Tapi ya begitulah. Oke, silakan brotherku bisa memperkenalkan diri. Selamat pagi, sore, siang, malam. Oh, ikut juga. Saya ikutin aja. Oke. Ya, saya Iman. Kalau di media sosial itu biasanya lebih dikenal dengan Iman Syahkonio. Iman Syahkonio. Yes. Iman Syah guys ya. Ini siapanya Anang Herman Syah? Halo, apa gitu? Asli Gorontalo? Asli Gorontalo. Asli Gorontalo ya. Karena kalau beliau bukan asli Gorontalo, beliau tidak akan menjalankan usaha yang agak-agak memang harus Gorontalo banget. Ya kan? Seperti itu ya. Bener kan? Ikan ada bermain adatnya juga di situ, ya, bener nggak? Betul. Nah, dan buat teman-teman semuanya juga, Kak Iman ini adalah seorang entrepreneurship muda, entrepreneur muda. Kayaknya saya harus buka. Oh ini agak sedikit, ya kan? Biar kelihatan lah gitu. Jadi si Kak Iman ini merupakan seorang entrepreneur yang ada di Gorontalo dan beliau ini bermain di usaha fashion juga bisa masuk. Wedding organizer. Ya. Apa namanya? Iman Syahkonio Wedding Organizer. Iman Syahkonio Wedding Organizer. Oke. Terus kalau yang tadi disebut-sebut galeri itu? Ya, itu galeri Iman Syahkonio. Jadi galeri Iman Syahkonio. Klien saya itu bisa bisa fitting langsung atau ke tempat saya, kita bisa diskusi langsung di galeri saya. Jadi nama galeri saya itu Galeri Iman Syahkonio. Oke. Galeri Iman Syahkonio. Produk apa aja nih yang disiapkan ataupun yang difasilitasi oleh ini organizer Iman Syahkonio ini? Ya, sebenarnya sih saya lebih bermain di layanan jasa ya. Oke. Lebih di layanan jasa. Memang sih beberapa tahun belakangan ini mainnya di jasa wedding organizer. Tapi tidak lepas juga dari special event. Seperti grand opening, ada event-event tertentu ya, special event itu juga saya main. Jadi memang awalnya sih sebenarnya mainnya lebih kayak event organizer, tapi kayaknya makin kesini saya harus memilih. Harus lebih spesifik. Yes, lebih spesifik. Saya main di wedding organizer. Oke. Tapi tidak lepas dengan event-event. Event pun boleh ya? Iya. Event pun boleh masuk juga. Nah, berarti kalau di wedding organizer ini di situ mencakup semua hal tentang pernikahan gitu. Iya. Dari dekorasi, kalau orang Gorontalo biasa bilang puade, ya ada ya. Betul. Nah, terus dari baju atau pakaian adat dan sebagainya. Nah, gitu. Nah, ini nih ya. Jadi ya buat teman-teman yang lagi nonton, ngoni-ngoni yang lagi menonton ini, yang tidak ngoni pikirkan sebelumnya adalah
ini sosok seorang Iman Syah ini awalnya dia ini tidak bergerak di bidang ini. Iya. Yang saya tahu, jadi ini sedikit bocoran. Jadi Kak Iman ini merupakan organize juga di beberapa acara-acara kayak ulang tahun gitu. Iya. Dan manajemen saya itu sebagai magician di acara-acara Yes, Anda ini gitu. yang dibalik Iya, acara ulang iya. tahun. Gitu. Jadi pesulap-pesulap Gorontalo itu banyak di hire oleh organize-nya Kak Iman untuk main di beberapa acara-acara ulang tahun. Iya. Cici Ngolo biasa di situ ada. Iya. Nah, gitu. Apa? Kakak Eci ya. Kakak Eci dari nama kalau di situ ya. Kakak Eci, bukan Mama Eci. Oh, bukan. Oh, sekarang semama Eci. Jadi kalau anak yang mau main di situ, Papa Martin dong. Papa Martin. Oh iya, Papa mama, DP mama yang Mbak MC, mama yang Mbak MC, papa yang main sulap. Wih, bahaya luar biasa. Tipe apa mama tipe? Wah. MC Papa Ari. Wah. Ada nama baru Papa Rock and Roll. Papa Unang aman. Oke, ya. Jadi awalnya Kak Iman ini bukan di situ, melainkan di perbankan. Ya. Wow. Ini saya kenal beberapa teman juga sebenarnya ya. Jadi ada beberapa teman juga yang mereka dari perbankan, mereka pilih untuk mungkin stop di situ dan memilih usahanya. Itu ada beberapa teman, tapi tidak begini ngobrolnya. Cuman saya sekedar tahu, oh dia berhenti gitu. Nah kalau dari Kak Iman sendiri, apa yang memicu akhirnya ya sudah kita mau pilih ini kita mau fokus di sini. Tantangannya pasti banyak dong. Ya. Yang pertama penghasilan tidak tetap. Yes. Bener kan? Kalau entrepreneur itu penghasilan tidak tetap. Iya. Tapi kalau ketika dia dapat, 8 bulan punya orang punya yang tetap bisa mau dapat 1 kali event. Gitu. DP mau pukul ya gitu. Nah, bagaimana DP cerita sampai Tika Iman tak pikir ya sudah stop di sini, anak pilih ini. Gimana tuh DP? Ada histori tertentu, sholat tahajud dulu, tanya pati ajus dulu, atau ke istri dulu atau kemana dulu? Coba gimana? Iya. Itu kurang hampir 12 tahun. 12 tahun. 12 tahun saya bankers itu di sebuah perbankan syariah. Sebenarnya sih kalau mau dicerita panjang ya, sampai ketertarikan saya untuk main di dunia bisnis wedding organizer. Kalau itu sebelumnya sih saya bisa cerita dulu. Sebelum saya kuliah, sebelum kerja itu kan saya kuliah ya. Saya backgroundnya pariwisata. Background pariwisata. Pariwisata. Bukan perbankan nih berarti. Iya. Memang saya pariwisata. Prodinya saya di perhotelan. Pas di perhotelan itu saya trainingnya di Hotel Dusit Mangga 2 Jakarta. Oke. 6 bulan. 6 bulan. Nah, surprise sekali sih. Sebenarnya saya kan di studinya saya itu di resepsionis. Nah, tapi saya naruhnya di JRO. Apa itu? Guest Relation Officer. Jadi itu oke, spesialnya event. Oke, ya. Jadi waktu dari situ sih, aduh, apa ini? Nah, Maklum ya orang kampung. iya. Di Jakarta. Di Jakarta apa? Iya. Masih gelap sekali ini. Ini gelap gulita. Istilahnya memang buta-buta ini. Buta-buta. Oke. Saya bilang, aduh. Di sana untuk event itu kan pasti hubungannya dengan artis. Oke. Dengan Talent. Vendor. Saya tugasnya itu telepon. So di mana? Oke. Kapan loadingnya? Jam berapa loadingnya? Oke. Gitu. Akhirnya yang tadinya tidak cinta, yang tidak tahu, tidak mengenal, Iya, jadi yang buta-buta. yang buta-buta memang. Anak mau bilang anak pedosen, anak ini pada orang taruh di sini. Iya. Bilang, tapi dari di sana kan ada uniform. Jadi walaupun saya magang, sebenarnya saya itu di sana magang, bukan kerja. Berapa lama tuh? 6 bulan. 6 bulan. Jadi pas di sana itu pegawai dengan anak magang itu sama di uniformnya. Oh, uniformnya yang sama. Iya, sama di uniformnya. Pas sudah masuk di uniform, saya baru lihat itu kan GRO. Saya kira saya di bagian administrasi, di back office-nya. Padahal kan spesialisnya saya di layanan. Makin kesini saya bilang, rupa gagah di pejas ini. Oh, kan di uniformin ya? Pakai uniform. Saya bilang, kayaknya saya bukan di admin deh. Iya. Saya bilang, kayak harus di depan umum ini, iya. Iya. Gitu. Karena kalau di hotel itu kan back office-nya
standar kemeja, Iya. celana. Saya bilang, wih. Tapi kalau Masih- style begini ada blazer, kayak ada tetap apa? bertemu Iya, harus dengan- bertemu dengan orangnya. Dengan orang. Sudah masuk ke uniform. Sebelum saya di JRO itu saya 2 bulan di doorman. Oke. Doorman. Good morning. Ah, Good evening. Semoga sehat selalu. Selamat ya. datang Selamat datang di hotel Wah, ini. gitu, oke. Itu selamat datang. Boleh. 2 bulan. Akhirnya bagian personalia undang, Man, kamu kasih kami kasih kesempatan di JRO. Saya yang namanya masih mahasiswa ya. Yo, Jo. Iya, Jo. Nah. Boleh. Ya Mbak, boleh. Sodi itu pikir-pikir, admin, anak ini tidak tahu admin kan. Oke. Akhirnya masuk ke uniform, kayaknya feeling kayaknya bukan di admin deh. Kayaknya tetap saya harus bertemu dengan orang. Baru namanya juga kan guest relation officer. Jadi sudah masuk di ruangan itu, walaupun sudah 2 bulan berjalan, kenalan lagi dengan senior di situ. Ternyata surprise saya main di event organizer. Oke. Buta. Memang buta ya. Cuma- Tahun berapa itu? 2006. Sama Am. 2006 Tika Sobat Jalan K ya? Di event-event sejalan ya 2006 ya? 2006. Iya. Iya. 2007 itu nomor baku dapet ya? Iya. Sama, saya masih buta itu Am. Saya dapat tugas itu menghubungi vendor-vendor, Oke. artis Iya. yang mengisi acara itu, DP manajemen lah. manajemen. So di mana, jam berapa loadingnya, jam berapa setnya, jam berapa meetingnya. Pokoknya tiap hari itu yang saya kerjakan. Makin kesini saya lihat, saya tertarik itu di negosiasi, menanyakan Oke. kebutuhannya user, ibu mau seperti apa gitu. Akhirnya waktu 2 bulan di hotel doorman itu tidak bisa masuk di ballroomnya. Jadi unit lain itu tidak bisa masuk. Tidak boleh begitu ya? Tidak bisa. Oke. Karena Berarti itu cuma di ada lantai 2. divisi-divisi lain yang boleh masuk situ Iya. ya? Oke. Itu saya suka karena penasaran, karena Dengan saya isi di suka dalamnya. intip ini. Kalau makan saya naik dulu, baru turun. Pura-pura jemput teman di situ. Kan ada teman-teman juga kan di bagian bangket kan. Akhirnya lama-kelamaan saya jalani itu studi di situ, jatuh cinta juga. Akhirnya jadi suka juga? Akhirnya jadi suka juga. Pulang ke kampus, lanjut kuliah lagi di kampus, ajak teman-teman. Ajak teman, bikin I.O. Ternyata teman-teman yang lain juga tertarik dengan bisnis I.O. Makin kesini waktu jualannya itu di mahasiswa, dulu itu namanya apa ya? Huyula Organizer, Oke. Urban Organizer. Alhamdulillah tidak laku. Alhamdulillah tidak laku ya saat itu. Jadi memang belum tahu kan mau ke arah Iya. mana. Terus di tahun segitu juga Gorontalo kayaknya belum terlalu ke situ deh ya. Iya. Memang event ada, konser ada mungkin tapi hanya 1-2 kali waktu itu sekali yang lah. pakai jasa event organizer itu baru konser. Iya. wedding konser. belum. Wedding belum. Ada tapi yang tertentu. Iya, so Tapi- Sebe Ajus yang urus lah apa Iya. ya. Kalau di wedding itu kan begitu toh. Kalau Kalau sampai di- kuntua-kuntua yang mbak urus apa. Di tahun 2006 itu kalaupun ada wedding yang besar, pasti mereka sudah ajak I.O. dari Surabaya lah, Iya, dari mana masih lah. dari luar ya. Iya, Masih sudah dari luar. Jadi memang sudah ada brandingnya. Akhirnya lulus kuliah 2007, kepikiran bikin I.O. kayaknya pasarnya belum dapat. Oke. Kebutuhannya itu artinya belum memenuhi kebutuhan masyarakat sih, cuman masyarakat belum butuh Iya, layanan belum nampak juga kalau Iya. kalau WO ini atau IO ini dibutuhkan. Iya. gitu kan. Huyulanya kan masih tinggi ya. Mm-mm. Huyulanya masih tinggi. Akhirnya 2006, 2007, 2008, itu saya 2009 bergabung dengan Bank Syariah. Nah, dari hotel. Iya. Kenapa tidak setelah itu masuk ke hotel aja? Maksudnya kerjanya di perhotelan juga banyak nih hotel-hotel Iya. gede nih saat itu. Kenapa tidak ke hotel tapi ke bank? Iya, oh iya saya lupa. Sebelum ke lulus kuliah itu saya masuk dulu di provider. Oh, masuk ke provider kerjanya. Plat merah. Oke ngerti. Saya masuk situ kurang lebih 2 tahun. Oh, 2 tahun di situ. Di situ. Wow. Nah waktu itu
hotel di Gorontalo belum sebanyak ini. Iya sih. Iya, baru 1 hotel. Itu. Iya benar. Nggak bisa disebut ya, kayak beriklan ya. Kalau orang mau cumu, sponsor. Kalau mau cumu, sponsor nggak orang mau cumu. Harus buka sponsor. Iya, harus sponsor. Nanti hubungi aja. Mas Awan tidak punya kontak marketing. Iya, dulu baru 1 hotelnya. Iya, baru dia. Baru dia lah gitu. Akhirnya ada 2 tahun saya di provider. Setelah itu ada bank syariah dibuka, saya bergabung di situ. Oke. Alhamdulillah keterima karena mereka itu targetnya 2, cari orang provider dan ex hotel. Karena waktu itu bank syariah itu buka 520 cabang di seluruh Indonesia. Wow. Carinya frontliner. Berjalan 2009 bergabung, 2021 tibalah saya diperhadapkan dengan sebuah pilihan. Kak Iman ini berarti di saat bekerja di bank itu berarti tetap menjalankan bisnis Organize ini dong? Iya. Iya kan? 2013 saya sudah main di event organizer. Wow. Mainnya di ulang tahun. Di ulang tahun. Kalau itu 2013 itu ya? 2013. 2013 ya? Iya benar 2013. 2013 saya main di ulang tahun. Main di ulang tahun. Oke. Gini, kalau orang-orang bilang kerja di bank ini kan spare waktu ini susah. Yes. Kalau saya saja berpikir bagaimana Tika Iman mau atur kerja di bank baru terus di Organize ini. Sedangkan ulang tahun itu biasanya kalau di Gorontalo kan orang ya start jam 4 sore, iya kan? Sebelum maghrib selesai. Betul. Paling bagus DP uang itu, Pak. Kalau main orang cuma 5 menit ya kan? Cuma 5 menit main sulap langsung cair itu seram sekali. Makanya di tempat sebelah ya. Iya, baru di sebelah lagi. DP malam nggak di sini ya? Ada rumah telepon nongkrong orang di sini. Oh, sadap. Ada isi project itu, Kak. Jadi kalau Tika mau nongkrong sampai jam 4 subuh kalau saya masih mau, berarti masih baru habis job dari Pat Kaiman itu. Anak-anak baru pastor. Kak, baru dapat Kaiman tadi, napas storan. Oh, ada storan masuk. Iya, itu enak. Itu bagi waktu. Iya, jadi kan orang mau prepare. Apalagi kalau Tika Iman kan badekor. Iya. Iya, ada badutnya, iya kan. Orang harus ini gimana dekorasinya, pasti aku hubungi dengan klien dan Ana tahu klien langsung Pak Tika Iman, tidak ada orang kedua. Iya. Iya kan, benar kan? Betul. Nah, bagaimana itu? Ada kerja di bank baru menjalankan bisnis ini, saya ownernya saya customer service-nya saya one man show lah ya. Iya, gitu. Tapi alhamdulillah tidak lupa juga saya ada yang backing di belakang. Kru-krunya saya. Tetap ada. Iya, itu tetap ada. Jadi ke mereka juga untuk mengganti-gantikan juga ada. Iya, ada. Jadi memang kemarin tuh sambil kerja di bank, kemudian menjalankan bisnis ini, memang saya banyak menyita waktu istirahat saya. Yang sebenarnya saya harus istirahat, teman-teman pergi istirahat atau teman-teman pergi liburan, saat itu saya harus meluangkan waktu saya di bidang ini. Iya, karena ini kalau untuk yang teman-teman yang lagi nonton perlu digarisbawahi, perlu bold ya. Liburan kalian itu adalah kerja kita. Iya. Di saat mereka sudah tidur saya masih kerja. Jadi gambar, desain, apalagi bilang, "Bos, begitu dia punya backdrop. Pak Iman ganti lagi." Belum revisi begitu. Jadi kalau mau dipikir orang, Lonte Martin itu kerja begitu model panggung ke panggung Lonte ke Are, Lonte ke Iman itu sanang. Oi, bos, ngoni balibur, ngoni peliburan torang yang set. Torang ada acara di Pak, family gathering kaset semua. Torang memang datang dengan family gathering ya, beberapa kali Ana juga handle family gathering bang ya atau atau BUMN dan sebagainya. Ngoni liburan, torang kerja. Torang ada set, motor di mana ini dekor kan gitu. Jadi jangan ngoni pikir ya. Bahibur pangoni ini demi hibur ngoni, orang tidak menghibur diri. Kalau sebenarnya sih kalau mau dibandingkan dengan rupiah tidak sepadan ya. Tidak sepadan. Iya. Hanya saja orang menikmati. Iya. Orang menikmati orang pekerjaan itu. Banyak yang bertanya-tanya. Sobar apa soalnya mau dapat? Yes. Betul. Iya, betul. Itu bahkan ada dari saudara-saudara bilang, Uti, anak ini tidak capek, begitu. So tidak cukup itu penghasilan di bank. Iya, benar. Sebenarnya sih ini bukan soal cukup atau tidak cukup ya. Saya merasa itu sudah lebih dari cukup. Cuman karena saya bermain dengan jiwa. Iya. Saya bermain dengan exactly. So di jiwa itu. Saya bermain dengan jiwa. That's our soul. Saya betul sangat menikmati kalau dapat event.
seperti itu. Ngoni mau dapat 100.000 dengan gaji dibandingkan dengan 10.000 yang torang nikmati. Iya, Torang sangat menikmati itu 10.000. luar biasa sekali sih Luar rasa biasa. syukurnya saya. Man 10.000 pangan. Jadi seperti itu. Jadi ya kurang lebih lah torang di dunia yang sama nih ya. Iya. Jadi torang di dunia entertain di situ. Oke, untuk spare waktu seperti itu. Nah, Iya. sampai akhirnya Kak Iman benar-benar memutuskan butuh berapa lama munculnya pikiran untuk kayaknya kita harus milih deh. Iya. Sampai nanti so ini DP waktu. Butuh berapa lama tuh DP spasi? Ketika 2013 itu saya mulai kepikiran. Oke. Tapi waktu itu belum dapat support dari istri. Istri belum support. Belum. Nah, Saya bilang, jangan dulu, ini kan cuma sampingan. sampingan, Kata iya. istri. 2013, saya main di event ulang tahun dengan di special event. Seperti itu, grand opening lah, event-event tertentu seperti itu. 2017, usaha pelaminan ini sebenarnya memang sudah ada. Dari orang tua? Dari orang tua, tahun 85. Kala itu saya umur 3 bulan. Desember persis. Ke Iman 3 bulan, anak belum lahir, Pak. Jadi usaha itu 85, tahun 85 bulan Desember, di Ajus itu bapak yang mau pelaminan. Oke. Jadi itu launching pertama Ajus bilang, saya kan lahir September, Oktober, November, Desember. Jadi Desember itu job pertama. Job pertama dari Ajus? Ajus. Oke. Desember 85. 85? 2017, Ajus sama bilang, semua jual ini pelaminan. Wow. Disitulah berat sih. Artinya waktu saya kuliah itu tidak pernah turun satu pun itu turun baku bantu dengan anak buahnya Ajus tidak. Bisa Kak Iman, Kak Iman tidak pernah baku bantu Dendor? Tidak pernah. Berarti hitungannya tidak punya pengalaman dong? Tidak punya pengalaman. Kalau mau Oke. baku bantu saya, kalau dulu itu memang anak buah bilang sekarang, iya dia itu kalau baku bantu dia mau rubah semua. Oke. Saya memang dulu itu memang sudah ada konsep. Oke. Cuman saya tidak punya strategi itu, dulu itu belum punya cara memasuk pak anak buah ini bagaimana ya. Iya, benar-benar. Kalau dulu kan masih anak muda itu kan masih, pikir begini, rubah, terus begini. Anak buah itu rupa kaget kan, begitu. Nah itu alhamdulillah saya bisa terapkan yang sekarang. Yang di tempat ini tampilannya begini, di tempat ini tampilannya berbeda. Iya, benar-benar. Itu ya alhamdulillah saya bisa explore ketika saya megang usaha orang tua itu. Oke. 2017 itu Ajus bilang semua jual. Akhirnya diskusi dengan keluarga, banyak keluarga, sampai saudaranya Ajus diskusi, kakak itu diskusi. Akhirnya memilih saya yang kelola. Pas saya kelola itu Om Martin langsung saya kepikiran tuh masih banyak ponakan yang mau gunakan jasa ini. Ada saudara-saudara, kemudian ada tetangga-tetangga. Karena orang di sini sih sebenarnya menjalankan bisnis ini banyak amanah. Yes. Amanah pertama ya mempertahankan budaya, iya kan? Orang tidak merubah-rubah yang sudah jadi pakem dari budaya Gorontalo tersebut. Iya. Salah satunya dari warna-warna adatnya. Warna-warna adat. Iya. Oke. Itu alhamdulillah sampai sekarang konsisten. Kemudian yang kedua, makin kesini saya lihat budget pelaminan itu besar. Wow. Iya. Saya masih banyak ponakan yang belum nikah, anak-anaknya. Saya langsung pikir manajemen matematika. Wih, langsung hitung, Pak. Banyak Pak ponakan yang belum nikah. Kali banyak orang mau kawin-kawin pelaminan. Wih, iya bener. Budget besar di situ. Iya. Saya bilang kan kalau ini jual, orang mau pinjam lagi. Langsung jadi pasar lagi kan? Iya banyak. Alhamdulillah orang Bapesta itu kalau orang Bapesta dengan turunan-turunan keluarga itu alhamdulillah terbantulah. Iya, keluarga dengan adanya ini. Dengan adanya ini. Agak sedikit ringan lah. Ya. Saya sih panggilan pertama di situ. Oke. Nah, niat membantu ya? Membantu juga ada di situ. Akhirnya 2017 saya memutuskan, jadi istilahnya ini merger nih. Oke. Usaha badut saya, rumah badut, waktu itu rumah badut. Rumah badut. Dengan Olan Salon. Ajus itu kan Olan Salon. Oke. Itu namanya kakak. Nama. Akhirnya saya merger, timnya Ajus bergabung dengan saya merger 2017 itu saya menjalankan bisnis. Alhamdulillah ada uang sedikit-sedikit itu saya tambah
buat pemeliharaan baju, buat maintain pelaminan, buat dekorasi dan lain sebagainya. Oke. Itu dari 2017 saya sudah sebenarnya bukan hanya saja melanjutkan dari usahanya orang Tapi tua, mengupgrade juga. tapi mengupgrade juga ikut trennya. Yes. Seperti itu. Apalagi sekarang ini, tren ini Luar biasa. persaingan luar biasa, klien banyak mau. Ya. Ya kan? Apalagi kalau klien baku dapetin klien yang ala-ala Korea, apa, Ya. lah. Val, mau yang ala-ala apa, Val? Mau yang konsep bagaimana? Konsep, tidak fokus ya. Oke, ya, jadi akhirnya itu 2021 saya memutuskan pensiun dini dari bank. Wow. Tapi memang ada program. bagaimana Pol itu? Programnya itu Bank Syariah itu bergabung dengan 3 bank. Oke, ada 3 bank lah. Ada 3 bank bergabung. Bergabung. Nah, itu sesuai dengan pasal undang-undang tahun 2003 ya. Jadi kalau misalnya ada perusahaan mau merger, waktu itu merger ya, itu harus dikembalikan kepada pegawai ingin bergabung atau tidak bergabung. Oh gitu. Nah, karena kan ketika bergabung itu kan bercerita masalah prinsip, seperti itu kan, kesiapan dan lain sebagainya. Jadi saya memilih tidak bergabung. Oh, tidak bergabung lagi. Bang, titik-titik, I, seperti itu. Jadi saya tidak bergabung, tapi alhamdulillah dapat apresiasi 12 tahun saya dihargai. 12 tahun dihargai. Dengan pesangon. Ada pesangonnya. Kenapa saya memilih keluar saat itu? Makin kesini itu, Om Martin, saya tidak siap sih. Dengan? Pindah. Oh. Karena ketika saya lanjut bergabung, pasti kan harus siap ditempatkan di mana saja. Sebenarnya pilihan itu bukan pilihan asing bagi saya. Ketika bergabung di bank pun itu memang sudah memang seperti itu syaratnya. Iya. Tapi makin kesini saya makin tidak siap untuk pilihan itu. Pertama keluarga, kemudian yang kedua sudah melanjutkan usaha orang tua. Modalnya tidak sedikit sih. Iya, benar. Waktunya juga saya sudah korbankan di sini. Kemudian ya seperti itulah. Banyak yang sudah menggantungkan hidup juga sama kami. Itu dia yang paling penting sih sebenarnya. Iya. Karena orang kan banyak kru, banyak karyawan, ada manajemen juga. Kasihan mereka juga kerja dengan kita. Saya baru buat tes sama kru. Kayaknya semua tak pindah. Ternyata candaan itu serius buat orang. Iya. Sebenarnya candaan itu bisa serius. Baper dorang baper ya. Ternyata heboh. Kayaknya langsung pindah. Padahal belum sih. Cuma tes ternyata. Saya bilang alhamdulillah ya Allah, gitu kan, saya bertemu dengan mereka. Saya itu tidak ada apa-apanya sih sampai ada di titik ini tanpa orang tua saya, support istri dan juga kru. Jadi kru itu tidak mengenal siang, pagi, subuh. Iyalah. Malam jam 1, jam 2 mereka selalu siap sedia. Mau apalagi loading kan? Ya, kalau loading acara pagi, loading dari DP Kalamaring kan? Ya, iya pastilah. Acaranya cuma sebentar. Acara beberapa jam Pak. Hamines banyak Pak. Iya. Wah, DP apa dulu? DP sepak terjang orang di lapangan ini. Ngoni tidak tahu. Tuh orang panas-panas itu begitu itu Pak. Ngoni menikmati datang aja ya. Jadi gara-gara banyak hal itu, beberapa hal itu, akhirnya memutuskan untuk tidak ikut bergabung lagi. Tidak ikut bergabung lagi. Ketika kalau memang mau bergabung, tapi pindah ke mana waktu itu? Saat itu memang belum ada SK. Oh, belum ada SK. Cuma memang santer-santer. Sebenarnya saya pindahnya sudah dari dulu. Harusnya? Iya, sebenarnya saya itu sekarang sampai keluar itu, saya bukan keluar dari unit Gorontalo. Oke. Saya itu N-nya area Palu. Oh, oke. Jadi saya di area Palu, kantor saya di Gorontalo. Oh. Begitu. Jadi saya itu memang SK saya sudah di sana. SK di sana. SK di sana. Cuman alhamdulillah pekerjaan saya itu saya bisa backup dari mana aja? Dari jauh. Dari jauh. Saya bisa backup dari jauh. Jadi saya itu endingnya keluar itu area Palu. Area Palu ya. Iya. Makin kesini tuh sih makin tidak siap pindah. Jadi alhamdulillah saya sih sempat sih terdengar, tapi itulah tanggapan orang ya. Betul. Makalah karena kan balada orang kerja di bank tuh keluar pasti dia papan curi. Iya sih. Biasanya begitu. Biasanya begitu. Tapi atau mungkin ya tidak semuanya ya. Tapi tidak semuanya.
Tapi alhamdulillah bisa berkesempatan untuk saat ini. Ya juga sih buat teman-teman yang sekarang masih kerja di bank, jika memang akan fokus di usaha, ya untuk saat ini masih kerja di bank, perbanyak dulu portofolio. Jadi portofolio itu dulu dari kerja teman-teman sekarang itu bisa meningkatkan torongnya portofolio customer ketika tolong sudah fokus di usaha yang lain. Gitu. Betul itu, betul. Kasih banyak portofolio, istilahnya kalau orang di orang panggung ini kasih banyak dulu jam terbang. Biar ketika ente masuk di situ orang tahu, betul kok. Ariel Susanto, so pas gitu ya. Waktu itu pendaftarannya itu cuma 15 Desember 2020 sampai dengan 15 Januari 2021. Oke. Sebulan persis persiapan. Tapi sebenarnya sih saya sudah mempersiapkan dari jauh sebelumnya. Persiapan saya dari mana? Ya mempersiapkan alat-alat dekorasi. Jadi memang saya sudah spare memang ya. Sudah ke arah mana nanti seperti itu. Betul. Nah, ini Ngoni kalau mungkin kalau anak pun ada di posisi Kak Iman ya akan berpikir juga sih. Bagaimana dia cerita cerita. Sahabat saya bilang, saya ini kaliber. Kaliber ya? Om Ariel bilang itu. Iya. Kalau tidak tarik ini ada di persambungan lo kaliber itu Kak. Kasetit. DP nama itu kaliber. Kalau kasetit itu kasetit ya, itu memang betul kaliber. Iya, katanya sih waktu itu suasana pandemik. Iya Pak, itu lagi DP itu lagi dibatasi. Lagi drop-dropnya Pak. Iya. Itu DP nama kaliber karena itu sahabat Anda itu adalah senior saya juga. Beliau pernah berada di posisi itu juga. Iya. Gitu, dan beliau juga cerita ke saya mengenai itu. Beliau berhenti di sini, memilih ini, gitu. Adalah. Saya juga pernah berada di sisi yang seperti itu, berhenti di sini, memilih ini, pernah merasakan ya karena sebab pilih, aduh, tak salah tahu kita ini ada pindah kerja. 3 bulan kitanya ada job apa tak? Ada yang orang-orang yang mengalami seperti itu. Anak konsultan sulap juga pernah mengalami itu. Dia juga anak konsultan sulap itu, dia orang Manado, sekolah di Gorontalo, terus kuliah di Jakarta, jadi pesulap di Jakarta. Dia kerja di provider juga sama, plat merah. Dia memilih jalan sulap, berhenti 4 bulan tidak ada job Pak. DP uang yang untuk yang dia DP tabungan habis selama 4 bulan itu. Tapi habis itu tabungan, DP job ke mana-mana Pak. Luar biasa. Dan itu dia cerita Pak Ana. Beliau ini juga sahabat Anda ini senior saya juga cerita dengan pengalaman-pengalaman kalian ini. Anda dikelilingi orang-orang yang model begini kan. Luar biasa. Tapi ya alhamdulillah saat itu Om Martin saya punya tindak tanduk, langkah saya itu selalu melibatkan Allah. Yes. Situ dia. Di situ ya? Di situ. Saya waktu itu bagaimana ya? Saat itu saya punya anak 3. Oke. Wih, 3? Itu sudah anak 3. Sudah anak 3? Istri 1. Oh iya. Oke. DP istri 1 situ kita. Oke, no comment. Mar. Punya tanggungan kan? Punya kewajiban. Akhirnya saya bilang, pertama itu diskusi dulu dengan istri. Kalau dengan Ajus kasih bayangan. Tapi saya lihat waktu cerita dulu dengan cerita sekarang, Ajus sudah mulai merespon kan. Saya tes, Mak, di depan sana mereka akan showroom baju pengantin ya. Bismillah, itu saya pegang. Oke, so dapat persetujuan di sana. Bismillah itu. Itu saya punya rencana pasca resign atau pasca pensiun dini. Itu sudah ini. Akhirnya pendekatan ke istri, diskusi. Alhamdulillah istri setuju dengan adalah prinsipnya Maitua seperti itu kan. Jadi seperti itulah makin kesini ada pertimbangan lain. Seperti itulah. Alhamdulillah sudah mendapat persetujuan dari istri itu sampai tidak dapat, sebenarnya kepala cabang tidak kasih. Untuk tidak bergabung ini ya? Iya. Kepala cabang yakinkan untuk tetap saya masih bergabung dulu. Saya bilang tidak Pak, kalau memang Bapak bisa jamin saya tidak akan kemana-mana, tetap seumur hidup di Gorontalo, saya tetap stay in di sini. Tapi dengan
prinsip itu yang sudah diskusi dengan istri, ternyata istri juga makin kesini itu memang meyakinkan saya untuk itulah. Iya, oke. Masalah itulah. Iya. Kalau orang mau diskusi sini masih panjang lagi. Iya, benar. Ada masalah prinsip juga. Alhamdulillah dapat persetujuan dari istri, saya urus berkasnya. Sholat istihara, kemudian saya sholat tahajud. Makin kesini saya pernah ngurus juga di tahun 2000 berapa ya? Di 2016 itu pernah ada pensiun dini. Saya cuma bawa urus nemtek, bawa fotokopi nemtek, baru itu buat tatar. Tidak, artinya tidak ikut. Ini makin kesini saya bilang, ya Allah, di doa saya, ya Allah, saya memilih jika saya bergabung seperti ini konsekuensinya. Jikalau saya tidak bergabung, ini pilihannya saya. Apakah pilihannya saya ini tepat bagi saya dan anak istri saya? Saya bilang gitu. Itu sih itu doa saya. Terus saya bilang, kalau memang ya Allah, ya Rob, kalau memang engkau membawa saya untuk tidak bergabung dengan perusahaan itu, atau engkau meyakinkan saya untuk berwirausaha, mantapkan hati, bawa saya ke arah yang baik, mantapkan saya mengurus ini. Alhamdulillah, Om Martin, puji syukur, Masya Allah, ya disupport juga dengan keluarga, dengan teman. Bismillah, saya per 1 Februari 2021 ya. Pilihan yang tidak gampang, bro, ya. Iya. Luar biasa. Saya banyak tabungan. Yes. Om Martin. Yes, itu salah satu yang salah satu yang sempat istilahnya anak pernah berada di posisi itu juga. Ya, jadi anak sempat kepikiran itu anak punya malah di 2019. Iya. 2019 itu anak baru 1, dia punya 3, Pak. Iya. Dengan anak 1. Jadi apa pikir, bagaimana ya? Sudah, bismillah, Pak. Sampai 2020 pandemi, Pak. Aduh. Iya. Iya kan? Karena malah Tika Iman punya pas pandemi ya. pas pandemi Februari itu, iya. Saat itu dibatasi. Wedding ini, Saat itu dibatasi 2020-2021. Iya, Pak. Penghulu saja lay-lay botulainya dia ini kan saya nikahkan ini Mbak bisi-bisi, Pak, biar Satpol tidak dapat tahu. Gitu ya. Jadi memang pilihan itu untuk yang lagi nonton ya. Jadi ini Kak Iman yang mengalami pilihan berat tapi jadi bisa ya. Toran tidak bilang ini juga untuk menjalaninya ini mudah, tidak mudah. Ya. Tidak mudah untuk menjalani, tapi bisa dijalani. Bisa dijalani. Alhamdulillah bisa dijalani. Dan ya di sini, kenapa beliau sudah ada di sini dan insya Allah kita bakal ada ya kedepannya dengan BBC juga ya. Kak Iman bakal ya torang kolaborasi lah ya. Torang insya Allah bakal kolaborasi dengan Kak Iman dari BBC juga, Bone Bolango Kreatif karena torang juga ini ya torang juga lagi membangun. Ya. Utamanya adalah torang membangun daerah Bone Bolango ini. Ya insya Allah bersama BBC kita bisa berbuat ya. DP inti di situ, berbuat aja dulu. Iya. Jangan dulu pikir DP hasil. Do it aja dulu. Just do it ya. Iya. Just do it. Just do it itu tagline dari merek kan rasa. Ya tapi tidak apa-apa, itu merek luar, Nike ya, Nike itu. Jadi just do it. Lakukan aja dulu gitu. Yang penting torang niat baik. Ya. Torang tidak berniat untuk merugikan orang lain. Menurut Ana sah-sah aja ya. Gitu aja. Oke ya, terima kasih Kak Iman sudah hadir dan sudah berbagi dengan kita. Iya, dikasih tema yang menarik nih kita untuk di episode kali ini di BBC Net. Jangan lupa untuk teman-teman semuanya apa tadi Iman Syahkonio Wedding Organizer ya. Jadi kalau ngoni punya pernikahan atau ngoni mau nikah, terserah mau nikah yang kedua kali, ketiga kali, keempat kali, torang siap, Pak. Torang siap ya. Alamatnya di depan Kuliner Tapa. Alamatnya di depan Kuliner Tapa. Kuliner Tapa gitu. Mungkin bisa sekali-sekali orang jalan-jalan sana ya. Boleh. Oh, iya ya. Kayak orang jalan sana. Iya boleh juga. Iya boleh lah ya. Jadi teman-teman ngoni punya acara hajatan ya. Dan bukan cuma di wedding aja ya. Bukan cuma di wedding aja. Hajatan apapun itu, acara apapun, event apapun itu dari Iman Syahkonio Wedding Organizer siap untuk mensupport. Jadi support system untuk ya acara kalian. Terima kasih Kak sudah hadir di BBC Net dan terima kasih untuk kalian semuanya. Jangan lupa klik tombol like, share, komen juga ya kalau kalian suka ini dan jangan lupa follow Instagram kita juga
@bbcnet_ ya. Kita juga sudah ada fanpage di bbcnet apa ya? Ya, bbcnet lah, Bone Polango Kreatif gitu ya. Jadi fanpage Facebook kita juga di situ. Follow Instagram dan jangan lupa untuk di bbcnet Multimedia jangan lupa subscribe lah. Subscribe. Thank you Kaiman, thank you semuanya. Bye. Ciao.